Di episode sebelumnya, kita pernah membahas bahwa sikap yang dilakukan Rusia saat diserang Ukraina dan Amerika adalah diam dan netral. Namun ternyata Rusia mengambil beberapa tindakan guna membalas serangan. Apa saja itu? Kita akan bahas di Bacain Berita Buat Kamu, episode 25. Cara Rusia membalas serangan Amerika Serikat. Rusia menyadari bahwa Amerika ingin menghancurkan negaranya dalam perang Ukraina-Rusia. Hal ini tercantum jelas dalam pidato Presiden Rusia Vladimir Putin di hadapan para elit tentara pada Selasa 21 Februari 2023. Ia mengatakan, elit Barat tidak menyembunyikan tujuan mereka untuk menimbulkan kekalahan strategis di Rusia, yaitu untuk melenyapkan kami dalam sekali waktu dan untuk selamanya. Karenanya, Putin menetapkan beberapa kebijakan untuk membalas serangannya kepada Amerika di perang Rusia-Ukraina, yaitu 1. Mengurangi aliran gas ke Eropa, di mana 45% gas yang ada di Eropa bergantung pada gas Rusia. Hal itu membuat Eropa menderita krisis energi. Rusia juga membangun jalur energi gas baru, yaitu ladang gas Kovikta di wilayah Siberia yang dialirkan melalui pipa Power of Siberia menuju ke Cina. Dengan penawaran menarik di bawah harga pasaran, yaitu sekitar $35 per barel minyak. 2. Memperkuat hubungannya dengan Cina demi kelanjutan dukungan keuangan. Kekuatan hubungan ini terlihat saat Presiden Cina mengunjungi Moskow pada Jumat 21 April 2023 dan menandatangani beberapa perjanjian ekonomi dengan Rusia. Pada KTT Rusia-Tiongkok ini telah disahkan kesepakatan terkait meningkatkan pertukaran perdagangan antara kedua negara dari sekitar $150 miliar per tahun menjadi sekitar $200 miliar. 3. Memperkuat medan militer di beberapa sisi, termasuk diantaranya medan militer di dekat Ukraina dengan menambahkan kekuatan pasukan khusus Wagner. Rusia juga membuka rekrutmen anggota militer secara luas pada tahun 2022 untuk orang-orang yang telah terlatih dan untuk pasukan cadangan agar dilatih ulang dari awal. 4. Meningkatkan ancaman akan menggunakan senjata nuklir dan senjata ekstra konvensional. Saat mengumumkan mobilisasi militer baru pada Sabtu 15 April 2023, Deputi Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, Dmitry Medvedev menyatakan, sesungguhnya Moskow akan membela dirinya dengan segala cara, termasuk menggunakan senjata nuklir. Dia juga memberi peringatan bahwa seluruh dunia akan berada di ambang konflik habis-habisan jika Washington bersikeras mengalahkan Moskow. 5. Melakukan propaganda internal di tengah rakyat Rusia dan menghasut mereka untuk melawan Amerika, apalagi setelah senjata Barat mengincar tanah Rusia. Berikut adalah 3 dampak yang dihasilkan dari serangan balasan Rusia ke Amerika dalam perang Ukraina-Rusia. 1. Negara-negara Eropa semakin gelisah dan ingin keluar dari peperangan karena tingginya biaya perang dan kerugian yang ditimbulkan. Konflik ini telah merugikan jutaan dolar bagi Barat. Banyak orang di Prancis dan Jerman yang menyerukan untuk mencari solusi politik dari konflik ini. Selain itu, ada ancaman krisis ekonomi baru, karena menurut IMF, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real tahunan Ukraina menyusut sebesar 35% pada tahun 2022. 2. Adanya bahaya besar yang mengancam keruntuhan Rusia jika keadaan semakin intensif. Dampaknya pun akan lebih besar jika Cina meninggalkan Rusia, karena Rusia bukanlah negara yang makmur secara ekonomi. Ia hanya bisa bertahan lama dengan bantuan Cina atau jika Barat menjatuhkan sanksi pada Rusia, di mana sanksi yang dikenakan di Rusia adalah yang terparah sepanjang sejarah. 3. Dampak ekonomi dunia pada umumnya dan negara-negara miskin pada khususnya. Perang yang berkecamuk telah mengancam stagnasi pasar global, bahkan resesi di beberapa negara. Penyebabnya adalah tingginya inflasi, resesi pasar, dan tingginya harga terutama pada bahan makanan, termasuk biji-bijian. Ini karena adanya blokade di penyeberangan Ukraina dan penurunan hasil pertanian di wilayah yang luas. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa konflik yang bergejolak saat ini sebenarnya menyingkapkan sifat-sifat konflik global dan karakteristik ideologi yang diterapkan saat ini. Betapa lemahnya ideologi tersebut dalam memecahkan masalah dunia, menyebarkan perdamaian, dan memperluas keadilan ekonomi di seluruh dunia. Konflik ini sejatinya mengingatkan umat Islam akan amanah besar yang dipercayakan pada mereka,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kesaksiannya bagi umat manusia adalah untuk menyelamatkannya dari kehancuran yang ada. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari bencana ini kecuali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat manusia berlomba-lomba untuk kebaikan, bukan berjuang untuk kejahatan, juga membuat manusia saling mencintai, bukannya malah saling membenci. Semoga Allah mampukan kita untuk menghancurkan semua jenis kejahatan dan mengangkat umat Islam ke posisi yang seharusnya. Amin, Allahumma amin.